Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu hal yang penting terkait dengan perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta yang akan dipindah di Kalimantan Timur, tepatnya di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Demi kenyamanan kita dalam membahas pada malam hari ini, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi atas video-video terbaru dari Mbah Kendil Joko Montrol. Jadi langsung saja, ini gimana Mbah tanggapan Mbah Kendil terkait dengan perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Teman-teman yang saya hormati dan teman-teman yang saya muliakan, Indonesia adalah identik dengan Jawa. Artinya, kalau dilihat dari sejarah kepulauan, Pulau Jawa adalah merupakan sentral dari pulau-pulau yang lain. Dilihat dari nilai-nilai mistik, nilai-nilai sejarah, bahwa Pulau Jawa penuh dengan nilai misteri, nilai klenik, dan banyak petuah-petuah yang ada di Pulau Jawa. Sehingga kita tahu bahwa para wali-wali, para wali Allah, sentralnya juga menuju ke Pulau Jawa. Kemudian Pulau Jawa juga banyak sekali peninggalan para leluhur yang terbukti dari berbagai pusaka-pusaka yang benar-benar asli yang tidak dimiliki oleh pulau yang lain. Sehingga Pulau Jawa adalah layak bahwa banyaknya sejarah-sejarah kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki sejarah yang sangat terkenal sekali, yaitu sejarah dari Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno dan Mataram baru, termasuk Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari, Tumapel, Jenggolo, Kediri, dan sebagainya. Sehingga kita ketahui bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa sangat banyak sekali. Sehingga kalau bisa disimpulkan bahwa Pulau Jawa adalah merupakan sentra sejarah yang ada di bumi Nusantara. Kita tahu bahwa Kerajaan Majapahit yang dipegang atau dikuasai atau dirajai oleh Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada, mereka berhasil untuk mempersatukan bumi Nusantara. Dan Majapahit telah terbukti untuk yaitu menaklukkan berbagai mancanegara atau negara lain, hingga Patih Gajah Mada bisa dianggap menjelajahi berbagai negara-negara mancanegara. Dari situlah kita bisa menilai bahwa nilai-nilai keramat yang ada di bumi pertiwi Pulau Jawa benar-benar
merupakan sentral daripada nilai-nilai yang sangat mistik sekali. Iya. Sehingga banyak sejarah-sejarah yang berkaitan dengan ilmu leluhur, banyak sejarah-sejarah nilai-nilai gaib yang muncul di Pulau Jawa. Banyak tokoh-tokoh, para empu, para raja, para brahmana, para senopati, gegeduk yang muncul di Pulau Jawa. Iya, Pak. Sehingga Pulau Jawa merupakan sentral daripada orang-orang di mancanegara yang disengaja untuk mempelajari dengan ilmu-ilmu orang-orang di Pulau Jawa, atau mempelajari kepada para empu-empu di Pulau Jawa atau orang-orang sakti di Pulau Jawa. Kemudian juga ada lagi dari berbagai mancanegara yang sengaja untuk pergi ke Pulau Jawa atau ke bumi Nusantara yang niatnya untuk berdagang atau niatnya untuk meraih dengan hasil bumi pertiwi atau rempah-rempah yang ada di bumi Nusantara. Sehingga Nusantara sebagai tunggak atau unggah-unggah atau tempat bersandar bagi orang-orang yang mencari ekonomi, bagi orang-orang yang berpindah dari negara ke negara lain, dari negara lain ke negara Indonesia, yang ininya juga untuk mencari kehidupan, untuk mencari kekayaan, untuk mencari pendidikan, dan untuk menyebarkan agama dan untuk menyebarkan budaya. Sehingga di Pulau Jawa adalah merupakan sentra daripada inceran-inceran dari orang-orang mancanegara. Sehingga di Pulau Jawa yang sangat banyak sekali liku-liku cerita sejarah. Dari berbagai sejarah kita ambil, misalkan dari sejarah Tumapel, Singosari, Jenggolo, kemudian Doho, Kediri, kemudian dari sejarah Mataram kuno, Mataram baru, dan masih banyak lagi sejarah-sejarah kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Sehingga pada saat itu dari pulau-pulau yang lain, misalkan dari Borneo, misalkan dari Papua, atau berasal dari negara Lombok, Madura, Sumatera, dapat dikatakan Andalas, orang-orang yang berbagai dari penjuru, dari pulau-pulau yang lain, banyak sekali yang hijrah atau yang mencari ilmu ke Pulau Jawa atau mencari pengalaman di Pulau Jawa. Kita tidak mengunggulkan kepada orang-orang Jawa, kita tidak mengabadikan kepada pulau-pulau Jawa, tapi kita hanya melihat dan mempelajari yaitu tentang perjalanan sejarah Pulau Jawa. Sehingga pada saat negara kita yang berbentuk republik, kemudian adanya para pahlawan, dengan adanya para penjajah yang ada di Indonesia, terutama Jepang dan Belanda, kemudian tahun 1942 hingga 1945, Indonesia ingin memerdekakan, lepas dari penjajah, sehingga dari negara Indonesia yang berhasil menjadi merdeka, maka Bapak Presiden kita, Bapak Soekarno, menciptakan yaitu Tugu Monas yang ada di Jakarta Pusat. Kemudian dari berbagai orang-orang yang terkemuka sebagai tokoh-tokoh kita atau tokoh-tokoh pahlawan kita, mereka mendirikan istana yang berada di Jakarta. Kemudian adanya perkembangan zaman bahwa Pulau Jawa atau bumi Nusantara, bahwa penduduknya sangat banyak sekali, sehingga kepadatan daripada penduduk di Pulau Jawa, sehingga banyak orang-orang yang berpikir bahwa Pulau Jawa dimungkinkan suatu zaman nanti akan terlalu padat daripada rumah-rumah atau perkotaan, sehingga rawan sekali adanya penghuni rumah atau kepadatan rumah atau gedung-gedung pencakar langit atau gedung-gedung bertingkat, jalan-jalan yang sudah diaspal, jalan kecil-kecil yang sudah dipaving, sehingga adanya air, genangan air, adanya hujan, adanya banjir, maka daratan yang ada di Pulau Jawa sulit untuk mengeluarkan atau membuang air. Sehingga di dalam kota besar, baik Surabaya atau di Jakarta, apabila di musim hujan, maka susah sekali peradaban manusia, hingga banyak orang yang ketakutan pada saat musim hujan, sehingga tempat untuk tidur, tempat untuk berdomisili, kebanjiran, akhirnya mereka kebingungan, belum lagi kalau ada tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya, termasuk tsunami. Makanya dari pemikiran para pemuka-pemuka kita yang ada di pusat atau yang ada di pemerintahan, mereka berpikir bahwa selayaknya ibu kota negara akan dipindah ke daerah yang lain. Dalam keputusannya yang jelas sudah ditentukan oleh Presiden kita bersama jajarannya para pejabat dan para pemerintahan, bahwa telah dinyatakan bahwa ibu kota yang ada di Jakarta dipindah ke Pulau Kalimantan atau Kalimantan Timur. Seperti alamat yang disebutkan Mbak Lulu tadi. Tepatnya itu di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Pak. Di dalam agenda pribumi atau tanah Jawa itu memang mengandung nilai-nilai mistik atau nilai-nilai klenik atau nilai-nilai keramat. Sehingga adanya ibu kota yang dipindah dari Jakarta dipindah ke Kalimantan, sehingga otomatis bahwa kehidupan di muka bumi ini kan ada manusia dan ada makhluk halus. Sehingga kita tidak bisa hidup sendirian, pasti bersama dengan gaib, bersama dengan makhluk halus yang lain. Termasuk kita bersama kepada para leluhur yang telah meninggal, para leluhur yang telah meninggalkan kita, para leluhur yang telah memperjuangkan kita.
Sehingga adanya sejarah, yaitu ibu kota yang ada di Jakarta, apabila itu dipindah dari Jawa, dipindah ke Kalimantan, yang jelas itu pasti ada gesekan atau pasti ada hal-hal yang bersifat aneh atau hal-hal yang bersifat gaib. Sehingga kalau kita berbicara seperti ini, nampaknya seperti aneh sekali karena hal nyata kita gabung-gabungan dengan gaib. Tapi kita tahu bahwa yang namanya abstrak dan konkret, nyata dan tidak nyata selalu berdampingan. Ya, toto gelar atau secara akal bahwa ibu kota itu merupakan tempat atau wadah atau merupakan area. Apabila dipindah, artinya kan bangunannya tidak dipindah. Yang dipindah hanya sebagai kotanya saja atau namanya saja. Yang dulu Indonesia adalah beribu kota di Jakarta, kemudian satu zaman nanti akan lain lagi ibu kota Indonesia berasal di Kalimantan Timur. Ya, alamannya sesuai dengan apa yang disebutkan Mbak Lulu tadi. Sehingga perpindahan daripada ibu kota yang ada di Jakarta, ngertinya para leluhur bahwa ibu kota itu pasti di Jakarta. Sehingga perpindahan dari Jawa adalah sentra daripada berbagai penjuru. Jawa sebagai sentral pertanyaan, sentranya penyelesaian, sentranya orang-orang besar yang ada di Jawa ini, kemudian akan dipindah ke Kalimantan. Maka pasti itu ada sejarah tersendiri di balik itu, pasti ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan di dalam malam hari ini. Sehingga di belakang layar kita tahu bahwa ibu kota yang ada di Jakarta dipindah ke Kalimantan, otomatis yang kita baca tidak bersifat akalnya atau yang bersifat gumelarnya, yang kita baca pada malam hari ini adalah hal-hal yang tidak dapat dipikir oleh nalar. Sehingga kita baca hal-hal yang secara nalar itu sudah jelas bahwa bangunan-bangunan yang akan disajikan di Kalimantan Timur yang sudah mulai dikerjakan pada eranya Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo, sehingga pada saat pembangunan ibu kota nanti belum selesai, sehingga Bapak Presiden kita Bapak Jokowi telah pensiun, sudah tidak menjabat, mungkin akan diteruskan kepada pejabat yang lain atau diteruskan oleh presiden yang baru yang nanti terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian kita mengingat bahwa Indonesia atau bumi Nusantara itu tidak terlepas daripada sejarah mistik, tidak lepas daripada sejarah keramat. Bahkan para leluhur pun juga mempelajari tentang mistik, bahwa para orang-orang pedalaman atau orang-orang suku juga tidak lepas dengan adat-adat budaya, termasuk adat-adat yang bersifat gaib atau bersifat religi atau bersifat kerenik atau bersifat gaib. Sehingga Indonesia tidak akan lepas dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita melihat bahwa suasana di Indonesia di zaman sekarang, karena adanya yaitu era dulu, yaitu gangguan yang bersifat kesehatan, yaitu adanya COVID-19, sehingga rakyat Indonesia bersama jajarannya pemerintah, rakyat Indonesia yang kena wabah yaitu COVID-19, sehingga pemerintah akhirnya juga bingung untuk mengatasi. Namun dengan demikian COVID-19 bisa diatasi secara bersama, diatasi oleh para dokter-dokter juga bersama kepada rakyat semua secara kebersamaan yang sadar diri bahwa pada saat itu kita juga pakai masker yang kita patuh kepada aturan medis, yang akhirnya berhasil bahwa COVID-19 hilang di bumi Nusantara. Dengan adanya COVID-19, maka ekonomi Indonesia, ekonomi rakyat selalu susah, selalu berkelimangan, bahwa mereka-mereka yang berusaha, mereka-mereka yang produksi, mereka-mereka yang sudah punya perusahaan, mereka-mereka sudah punya pekerjaan, bahkan orang-orang yang tidak punya pekerjaan pun setelah imbasnya dari COVID-19 hingga sekarang masih susah sekali untuk mencari rezeki. Sehingga untuk menata ekonomi banyak yang belum tertata dengan rapi, belum ada keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan. Sehingga kita tahu bahwa pada era COVID-19, rakyat mendapatkan bantuan yang berbentuk uang dan berbentuk sembako untuk mencukupi, menghidupi para rakyat yang ada di Indonesia. Setelah COVID-19 sudah selesai, kelihatannya ekonomi Indonesia masih bisa pulih seperti sedia kala, bahwa kita baca kepada masyarakat luas bahwa pada hari ini banyaknya pengangguran, banyaknya orang pengusaha-pengusaha yang gagal, kemudian solah lakunya atau perilakunya daripada masyarakat kebingungan untuk mencari rezeki, sehingga bagi orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap atau orang-orang yang menganggur atau orang-orang petani pun atau peternak atau usaha yang lain pada hari ini merasakan bahwa sulitnya untuk mencapai kesuksesan, sulitnya untuk mencari keuntungan, sulitnya untuk mencari rezeki. Sehingga dalam posisi hari-hari ini bahwa rakyat kita masih belum bisa merasakan keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan, belum bisa merasakan keuntungan dalam bekerja. Sehingga di dalam suasana di negara kita masih kocar-kacir, masih bingung sekali untuk mencari keuntungan, untuk mencari ketentraman dalam kehidupan. Ditambah lagi dengan banyaknya permasalahan-permasalahan, misalkan ada di YouTube, misalkan masalah yaitu adanya pergesekan atau pertengkaran atau penghinaan atau penghujatan, seperti yaitu yang pernah didengung-dengungkan, pernah diviralkan, yang berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan turunan Kanjeng Nabi Rasul, sehingga banyaknya para kiai-kiai yang sakit hati karena merasa
yaitu disakiti dengan ucapan-ucapan para habib. Maka dari itu dengan adanya hal-hal seperti itu, maka gonjang-ganjinglah suasana yang ada di masyarakat kian ini belum selesai. Walaupun begitu kita juga mendoakan semoga permasalahan-permasalahan hal tersebut segera selesai. Kemudian di samping itu juga banyak permasalahan yang lain, misalkan dengan adanya yaitu edukasi seperti Surabaya yang mereka menyatakan bahwa dukun itu adalah cabul atau dukun itu pasti menipu, sehingga setelah ada 2 penyakit dukun, yaitu setiap dukun pasti cabul dan menipu, ditambah lagi barusan dia memberikan pernyataan bahwa setiap dukun cabul, menipu, dan pemitnah. Yang kami sayangkan bahwa Surabaya tidak mau menyebutkan oknum. Kita tahu bahwa orang-orang yang berbuat jahat, terutama dari yaitu sosok dukun, itu adalah oknum, sehingga adanya perdukunan atau dukun itu menjadi bahan pemicu, bahan ramai di kancah YouTuber, sehingga belum sampai masa itu selesai menjadikan viral, kemudian ada lagi masalah misalkan gonjang-ganjing seperti di Papua, adanya pemberontak yang dibantu oleh orang-orang Australia, tentara-tentara Australia, sehingga dalam waktu singkat kemudian tentara-tentara Australia, masa pemberontak di Papua juga dibersihkan, juga aman. Kemudian ada lagi tentang stabilitas negara kita yang terganggu, adanya misalnya perbatasan daerah atau kepulauan, kemudian adanya kejahatan peperangan yang dimungkinkan di negara Malaysia. Negara Malaysia dibantu oleh berbagai negara, dan Israel juga dibantu oleh negara-negara yang lain, sehingga apabila ada negara Malaysia yang akan terjadi perang dengan negara Israel, kemudian negara Malaysia dibantu oleh berbagai negara, kemudian Israel juga dibantu berbagai negara, tempatnya Malaysia atau pulaunya Malaysia berdekatan dengan pulau di Indonesia atau pulau di Kalimantan, otomatis Indonesia atau Nusantara pasti mendapatkan sengatan atau mendapatkan efek sampingan daripada kejahatan senjata yang akan terjadi peperangan yang sangat besar sekali, sehingga masyarakat juga ikut resah dan gelisah karena di dalam kehidupan sehari-hari saja kita sulit untuk mencari makan, untuk mencari kehidupan yang layak, kemudian ditambah permasalahan yang bertubi-tubi yang sehingga suasana yang ada di Jagat Raya ini menjadi sumuh. Karena begitu benar yang dikatakan oleh yaitu Ki Lurah Bodronoyo kepada yaitu bendoronya Sang Arjuna, mengatakan bahwa saat itu Arjuna mendapatkan kesusahan, Sang Lurah sempat memberikan peringatan, memberikan sebuah wejangan yang berbunyi, "Ndoro, jagat niku butuhe namo rame ning jagat saking tikah pakartine manungsa dhewe. Senajan saking tikah pakartine manungsa dhewe, manungsa iniku diwenangke golek kamardikan. Syukur bagi iso golek kamardikan ning lahir lan batin." Sehingga kalau bisa diresapi bahwa kalau jagatnya itu diam saja, buminya diam, gunungnya diam, sawahnya diam, tegalnya diam, kemudian panoramanya diam, pohon-pohon juga diam, yang menjadi ramai adalah manusianya, yang merusak adalah manusianya, tentang alam semestanya, jagat rayanya tetap saja tidak ada masalah apa-apa. Itu daripada yaitu Sabdo Tomonya Ki Lurah Bodronoyo Semar. Sehingga kalau kita melihat, kita kembali kepada titik permasalahan bahwa ibu kota Indonesia yang ada di Jakarta dipindah ke Kalimantan, artinya pemindahan dari Jakarta, dari Bonggole, dari Pok Sumbere, dari Asline, dari pulau nih yang penuh dengan sejarah-sejarah, apa itu planet sejarah-sejarah yang misteri, kemudian akan dibawa ke Kalimantan, artinya dibawa bukan bangunannya dan namanya, nama dari ibu kota di Jakarta dipindah ke Kalimantan, maka perpindahan itu bisa terjadi dengan dampak-dampak yang diperkirakan nanti yang lepas daripada nalar kita. Sehingga apabila nanti akan didirikan, yaitu gedung-gedung pencakar langit didirikan di ibu kota yang ada di Kalimantan, itu secara batiniah, secara penerawangan, itu pasti ada dampak-dampak perpindahan itu. Misalkan kita memindahkan lemari ke gedung 1, pindah ke gedung 2, otomatis perpindahan gedung 1 dan gedung 2 kan pasti ada bekasnya, pasti ada efek sampingannya. Yang jelas dengan itu kita harus berhati-hati. Yang penting kita galang rasa persatuan dan kesatuan, rasa kerukunan di antara bangsa, pemirsa. Dengan kita sebagai yaitu sesepuh, kita sebagai orang-orang Jawa, tidak ada buruknya kita untuk menerawang atau kita untuk berhati-hati agar kedepannya atas pindahan ibu kota itu akan menjadikan aman, karena kita sudah siap-siap untuk menanggulangi apabila ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Seperti halnya ada alkisah, yaitu dulunya di negara Maespati Prabu Harjuna Sosrobahu mempunyai anak yang cantik yang namanya Dewi Citrawati. Kemudian perempuan itu akan dinikahi oleh Raden Sumantri. Prabu Harjuna Sosrobahu akan memberikan anaknya kepada Raden Sumantri, tapi dengan catatan apabila Raden Sumantri bisa memindah Taman Sriwedari yang ada di yaitu Pertapan Muntoroyono atau Muntoro Segoro. Sehingga secara akal kita sulit untuk dipikirkan, karena yang namanya taman atau tempat atau merupakan tempat wisata, kan sekarang kita katakan tempat wisata atau taman itu kan tempat yang ada tumbuh-tumbuhan dan keindahan-keindahan yang ada di situ. Jadi Taman Sriwedari yang ada di Muntoroyono atau Muntoro Segoro
mintanya yaitu Prabu Harjino Sosrobau untuk dipindah di negara Maespati. Jadi memang Prabu Harjino Sosrobau itu memberikan persyaratan yang sangat berat sekali agar perkawinan itu tidak terjadi. Gitu. Tapi dengan adanya yaitu Raden Sumantri memiliki adiknya yang bernama Sukrosono. Sukrosono itu adiknya Sumantri yang berbadan mumil, berupa buruk dan menjijikan. Sehingga Sumantri pun sepertinya tidak mengakui dengan adiknya karena mereka malu punya adik yang buruk. Sehingga setiap Raden Sumantri itu menghadap pada Prabu Harjino Sosrobau, Sukrosono pasti disembunyikan gitu. Akhirnya setelah Raden Sumantri mendapatkan sayembara, apabila kamu bisa menciptakan, mewujudkan permintaan saya, yaitu Taman Sriwedari yang ada di Nguntoroyono atau Nguntoro dipindah ke negara Maespati, maka tidak pagi, tidak sore, tidak siang, tidak malam, maka kamu akan saya kawinkan dengan anak saya, Dewi Citrawati. Akhirnya Raden Sumantri menangis karena tidak mungkin terjadi, tidak mungkin taman kok dipindah, jauhnya beribu-ribu kilo, tidak mungkin bisa memindahkan. Akhirnya patah hatilah Sang Sumantri keluar dari kerajaan Maespati, kemudian bertemu dengan adiknya. Adiknya bertanya, ada apakah? Kok kakak Sumantri menangis? Kemudian Raden Sumantri menjawab, adikku yang saya cintai Sukrosono, kita akan gagal mengelamar Dewi Citrawati karena Sang Prabu Sosrobau minta persyaratan agar pernikahan saya ini bisa mewujudkan, yaitu Taman Sriwedari yang ada di Pertapan Nguntoroyono atau Nguntoro dipindah di negara Maespati. Maka dari itu kita akan gagal untuk melamar Dewi Citrawati. Adiknya tanya, apakah Kakang Sumantri benar-benar mencintai kepada Dewi Citrawati? Sumantri bilang, saya mencintai lahir dan batin. Kalau begitu begini kak, itu kan adiknya. Kalau gitu begini kak, saya akan mewujudkan permintaannya Raja Maespati Prabu Harjino Sosrobau. Saya akan menarik taman yang ada di Nguntoro akan saya tarik di kerajaan Maespati. Tapi dengan catatan apabila taman yang ada di Nguntoro nanti sudah terbukti saya pindahkan di Maespati ini bisa terbukti terletak posisinya di Taman Maespati, saya apabila Kakak Sumantri menjadi manten, saya ikut di belakangnya. Artinya pada saat temu manten, maka Sukrosono akan selalu mendampingi kepada kakaknya Sumantri. Kakak malu enggak berdampingan dengan saya? Akhirnya Sumantri merenungkan sebentar. Merenungkan. Akhirnya daripada gagal, mereka menjawab dengan tegas, saya tidak akan malu apabila adikku Sukrosono bisa mewujudkan, bisa membuktikan Taman Sriwedari yang ada di Nguntoro pindah di Maespati. Adik akan saya ajak berdampingan dengan saya. Baik kakak, kalau memang itu menjadi permintaan kakak, akan saya buktikan bahwa nanti malam saya akan minta kepada Sang Yang Agung, maka kakak ikut-ikutlah berdoa. Dan jangan sampai terkejut apabila nanti ada genjatan-genjatan atau ada gerakan-gerakan bumi atau ada gempa bumi, maka itulah saya menarik dengan kekuatan ilmu saya, Taman Sriwedari yang ada di Nguntoro akan saya pindah di Maespati, sehingga nanti malam pasti ada goncangan-goncangan yang besar sekali di negara Maespati. Kemudian setelah matahari terbenam, Sukrosono minta waktu atau minta tempat untuk menyendiri di tempat yang sepi atau di bawah pohon atau di tempat-tempat yang keramat atau dapat dikatakan di Belogo atau di Belumbang. Mereka yaitu memohon kepada Sang Maha Agung. Ternyata pada malam hari itu sangat ramai sekali, gemuruh seperti ada halilintar yang bersaut-sautan. Ternyata setelah pagi maka Taman Sriwedari sudah berada di Maespati. Ini cerita temanku, barangkali ada kaitannya dengan sejarah perpindahan ibu kota yang ada di Jakarta pindah di Kalimantan. Setelah Taman Sriwedari berada di negara Maespati, maka diterimalah yaitu Raden Sumantri akan dinikahkan dengan Dewi Citrawati. Kemudian setelah terjadi hari H untuk pernikahan, akhirnya Raden Sumantri lupa dengan janjinya. Dia berkompromi kepada adiknya, dia musyawarah dengan adiknya. Mereka bilang seperti ini, adikku yang saya sayangi, Sukrosono. Mereka menjawab, ada apa kakak? Seandainya untuk pernikahan saya, adikku Sukrosono tidak mengikuti saya, bagaimana? Oh nggak bisa kakak, kakak kan sudah berjanji dengan saya, apabila ada pertemuan manten saya harus ikut. Sebabnya seperti ini dek, calon istri saya pada saat saya berdampingan dengan adik Sukrosono, Dewi Citrawati sangat girap-girap, sangat ketakutan, sangat jijik sekali melihat dengan adik saya, melihat dengan kamu. Sehingga apabila kamu nanti berjajaran dengan saya, calon istri saya pasti ketakutan dengan kamu. Sehingga apabila nanti calon istri saya jijik melihat kamu, maka walaupun Taman Sriwedari sudah terbukti di Maespati, bisa kemungkinan juga pernikahan ini akan dibatalkan. Sehingga kesimpulannya, adik saya Sukrosono tidak sah mengiringi saya menjadi manten. Akhirnya Sukrosono menangis. Dia menderita sekali.
Sumantri yang tampan, Sumantri yang diidolakan dengan Sukrosono ternyata berhati busuk. Sukrosono menangis sekali. Iya. Kakak itu orangnya tampan, tapi hatinya busuk kakak. Orang kalau bisa itu wajahnya tampan, hatinya juga tampan, wajahnya bersih, hatinya bersih. Kok kakak kalah dengan saya? Saya yang wajah saya seperti ini, wajah saya yang buruk, tapi hati saya mulia kakak. Masa kakak kalah dengan saya? Saya yang berwajah buruk, tapi hati saya bersih. Tapi kakak yang berwajah tampan, yang berwajah baik, tapi hatinya justru malah kotor, hatinya malah buruk. Akhirnya Raden Sumantri marah sekali karena ditanding-tandingkan dengan adiknya yang sama sekali tidak berderajat. Kemudian si Sukrosono tetap yaitu menepati perjanjian. Saya tetap menggugat kepada kakak Sumantri, apapun yang terjadi, bahkan saya pun mati, tetap saya minta agar saya bisa mendampingi kakak Sumantri. Akhirnya Sumantri juga demikian marah. Kamu berkali-kali saya peringatkan kok nggak bisa. Jangan sampai engkau berkata dengan saya apabila saya nanti menjadi manten. Nggak bisa kakak. Saya harus mendampingi kakak. Akhirnya Sumantri marah sekali. Saya ucapkan sekali lagi, jangan sampai saya menjadi manten, kamu nanti berdekatan dengan saya. Dia bilang, tidak bisa kakak, mati pun akan saya jalani. Akhirnya Sumantri dengan marah mengambil pusaka atau panah. Kemudian dilepaskan di dadanya, yaitu adiknya Sukrosono. Kamu akan saya bunuh kalau nanti kamu tidak menuruti apa yang saya harapkan. Kakak, hidup nanti di tangan Sang Hyang Agung. Saya tidak akan mati. Justru saya mati karena dibunuh oleh kakak. Maka saya akan mendapatkan surga yang akan diberikan kepada Sang Hyang Agung. Akhirnya Sumantri semakin marah. Kamu tidak takut? Sama sekali saya tidak takut kakak. Kamu saya bunuh, silahkan bunuh kakak. Langsung dilepaskan jembara itu. Sebenarnya itu hanya untuk menggantung-gantung saja, untuk menggantung hati adiknya si Sukrosono. Tapi akhirnya dengan keteledoran Sumantri, akhirnya lepaslah yaitu panah jempar yang dipegang, akhirnya membunuh dengan adiknya sendiri, yaitu si Sukrosono. Sukrosono akhirnya meninggal. Dia bilang, kakak, saya menjadi wadal korban daripada perpindahan yaitu Taman Siwedari yang ada di Montroyono dipindah di negara Maespati. Sehingga perpindahan inilah yang mengakibatkan korban-korban dari nyawa adikmu. Kakak saya nanti di alam akhir nanti kakak. Akhirnya Sukrosono meninggal, terus Sumantri tetap menjadi manten, menjadi menantunya, yaitu Sang Prabu Hardino Sosrobau. Artinya pada saat pernikahan Sumantri, maka mengorbankan adiknya Sukrosono. Pada saat perpindahannya Taman Siwedari dipindah di negara Maespati, mengorbankan wadal nyawa, yaitu si Sukrosono. Kita kembali kepada permasalahan perpindahan ibu kota yang ada di Jakarta dipindah di Kalimantan. Semoga kita tidak ada halangan apapun dengan adanya perpindahan nama ibu kota yang ada di Jakarta dipindah di Kalimantan. Semoga Allah akan memberikan pengayuman, akan dilancarkan, akan diberi kekuatan sehingga akan lancar-lancar saja. Sehingga dengan hal kejadian seperti itu tidak ada buruknya apabila kita untuk menjaga rasa dan pangrasa setelah perpindahan dari ibu kota yang ada di Jakarta pindah di Kalimantan, dengan ceritanya Sukrosono Sumantri, dengan ceritanya Taman Siwedari dipindah di Maespati, mengorbankan nyawanya adiknya, mengorbankan nyawa Sukrosono. Kita ambil dengan sejarah itu, semoga atas perpindahannya dari ibu kota yang ada di Jakarta pindah di Kalimantan tidak ada hal apapun, tidak ada genjatan-genjatan apapun, tidak ada masalah apapun, sehingga bangunan-bangunan yang ada di Kalimantan akan diselenggarakan dengan saksama, akan dibangun dengan kokoh, lancar, tidak ada hal sesuatu yang menjadi halangan bangunan yang ada di daerah Kalimantan Timur. Sehingga dengan agenda sejarah seperti ini, maka cerita ini mungkin menjadikan pelajaran kita sebelum terjadi berdirinya kokoh yaitu ibu kota yang ada di Kalimantan. Kita harus waspada untuk menjaga jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang lebih utama, kita berhati-hati dalam berbicara, kita berhati-hati dalam melaksanakan pembangunan yang ada di sana, kita berhati-hati dalam menjalankan tugas untuk meletakkan sesuatu orang yang pantas menjadi pejabat yang ada di sana, meletakkan sesuatu orang yang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sehingga tidak ada masalah. Sehingga berdirinya ibu kota yang ada di Kalimantan merupakan gambaran bahwa Indonesia akan membuka lembaran yang baru. Negara Indonesia akan terkenal di persada Nusantara, negara Indonesia akan terkenal di seluruh dunia. Akhirnya sentral-sentral ekonomi yang kita tancapkan di Kalimantan sebagai pok sumber ibu kota yang ada di Kalimantan, mancanegara akan selalu kerjasama dengan Indonesia untuk menciptakan kemakmuran, untuk menciptakan ekonomi Indonesia menjadi lancar dan tidak ada hal sesuatu apapun. Maka dari itu, dengan kejadian cerita ini yang paling penting adalah kita sebagai warga negara untuk berhati-hati dalam kita berkomentar, dalam arti kita untuk menyampaikan pendapat,
kita baik kepada siapapun, kita menggalang rasa persatuan dan kesatuan di antaranya bangsa. Jangan sampai kita membeda-bedakan suku, jangan sampai kita membeda-bedakan warna kulit, bahasa dan sebagainya. Mari beraneka ragam bentuknya, berbeda-beda yang ada di Indonesia, tetapnya satu jua bangsa Indonesia, teman-temanku. Maka dari itu, dengan adanya ini, yang paling penting menjadi inti pembicaraan adalah yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah kejujuran dalam para punggawa negara, dalam pejabat-pejabat negara kita yang melaksanakan tugas dari rakyat untuk menyampaikan kepada rakyat, untuk bekerja pada posisinya, untuk melaksanakan dharma artinya tugas, sehingga apabila menjadi pejabat, mereka lah yang harus benar-benar jujur, benar-benar menempatkan pada hal yang benar, berjalan rel kebenaran. Jangan sampai ada yang bersifat nepotisme, kolusi dan korupsi. Hindari suap, hindari korupsi, hindari hal-hal yang lain. Sehingga apabila kita memandang kepada aparat negara, kita akan memandang kepada pejabat yang tanpa korupsi, maka kita akan bangga sekali dan kita akan selalu mendukung dengan program-program pemerintah, dan negara ini akan lancar selalu. Karena yang ada di atas jujur, rakyat semakin mendukung, sehingga negara ini tanpa ada penyakit, tanpa ada virus, sehingga negara ini akan tentram, damai, sentosa, adil dan merata, sehingga rakyat Indonesia akan bersatu, bisa merasakan kerja-kerja para pejabat yang ada di atas, para pejabat-pejabat yang ada yang bekerja di pemerintahan, sehingga rakyat percaya kepada pemerintah akan tresnolas asih kepada rakyat, sehingga antara kaulan bendarane manunggal dadi sawiji, menciptakan kedamaian dan ketentraman. Itu yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini. Ya teman-teman, itulah tanggapan Mbak Kendel Joko Motro terkait pemindahan ibu kota negara Indonesia, yaitu dari DKI Jakarta dipindah ke Kalimantan Timur, tepatnya di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Ini kita tadi sudah membahas kurang lebihnya dan kami sudah menyajikan yang sebaik-baiknya. Teman-teman jangan sampai salah paham, semoga ini bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Mbak, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan lagi, Mbak? Perlu kami tandaskan bahwa perpindahan ibu kota Jakarta dipindah di Kalimantan sebenarnya sudah dicanangkan sejak dahulu kala, sejak Bapak Presiden kita, Bapak Bung Karno, itu sudah memikirkan bahwa di suatu zaman nanti ibu kota yang ada di Jakarta akan dipindah di daerah lain, atau utamanya pilihan Bapak Soekarno atau Bung Karno adalah di Kalimantan. Itu sudah dicanangkan. Kemudian pada saat pemerintahan dipegang oleh Mbak Megawati atau Bu Megawati Soekarno Putri, itu juga pernah dibincangkan bahwa program-program dari pemerintahan Indonesia juga akan mencanangkan memindah ibu kota di Jakarta dipindah di Kalimantan, karena banyak dalil-dalil, banyak alasan-alasan yang dimungkinkan bahwa di Jakarta bakal semakin padat penduduknya, kemudian seringnya banjir, kemudian seringnya adanya gempa bumi, dimungkin ada tsunami. Kemudian dengan hal-hal tersebut maka diputuskan bahwa ibu kota yang ada di Jakarta lebih baik untuk dipindah di Kalimantan, karena dianggap di Kalimantan adalah daratan atau pulau yang lebih aman daripada pulau yang lain. Yang kedua, banyak sumber alam yang sangat menunjang berdirinya yaitu ibu kota yang ada di Kalimantan, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia ikut mendukung adanya perpindahan ibu kota Jakarta dipindah di Kalimantan. Namun kita sebagai rakyat biasa, kita sebagai hamba kecil, kita menganjurkan dalam pembangunan atau dalam pemindahan tersebut, para pejabat-pejabat mohon bekerja dengan baik, jujur, kemudian menempatkan dirinya yang dipercaya oleh rakyat, kemudian hindarkan hal-hal yang tidak baik seperti korupsi, suap dan lain-lain, karena para pejabat telah dipercaya oleh rakyat. Kemudian seperti halnya yaitu adanya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ini baru-baru ini kita mendapatkan yaitu tontonan atau video yaitu dari teman kita Pak Amar dengan kontennya Tukang Lihat. Dia menyatakan bahwa tanggal 15 Juli akan diadakan demo yaitu dari Kalimantan menuju di Jakarta, tempatnya perkumpulannya di Patung Kuda, kemudian nanti tempatnya untuk demo di Istana atau di Senayan. Maka dari itu kita mengharapkan agar demo-demo teman-teman ada yang diajukan oleh teman-teman Kalimantan di suku Dayak, saya mohon dengan sangat dengan damai, dengan baik, dengan sopan, dengan tata krama, sampaikan apa yang Anda sampaikan, utarakan yang Anda utarakan, kemudian suarakan kepada para pejabat yang Anda inginkan, tapi dengan tata cara yang sopan, sehingga di dalam orasi demonstrasi secara besar-besaran apabila ada demo yang akan diluncurkan pada tanggal 15 itu, maka demo yang benar-benar berpendidikan, demo yang tidak brutal, demo yang tidak arogan, demo yang benar-benar sesuai dengan program-program niat yang kita ajukan dari Kalimantan menuju ke Jakarta, dengan demo yang damai, yang akhirnya nanti akan membawa hasil dan saling menguntungkan baik pemerintah atau rakyat di Kalimantan. Terus kami tandaskan bahwa apabila ibu kota di Jakarta dipindah di Kalimantan, itu apabila kita lihat dari sejarah kerajaan bahwa kerajaan tertua yaitu di Kalimantan, sehingga apabila ibu kota yang ada di Jakarta dipindah di Kalimantan, itu seperti halnya yaitu Kebu Rebuning Kandane, sehingga saya kira juga sangat baik sekali, karena di Jawa adalah ada kerajaan-kerajaan yang terkenal, kemudian di Kalimantan di Kutai Kartanegara juga ada kerajaan tertua yang ada di Kalimantan Timur yaitu di Kartanegara, yaitu raja pertama adalah yaitu Kudungga ya, sekaligus mereka ada pendiri kerajaan di Kutai Kartanegara.
Ya teman-teman, jadi itulah tanggapan kami pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa dimengerti teman-teman. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari Mbak Kedil Joko Mondro. Karena masih banyak lagi video yang lebih menarik lagi sebagai hiburan yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian teman-teman yang kami aturkan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Raya kami nanggih merdeka.